Selamat pagi, apa kabar para leaders, para pemimpin? Jumpa dengan saya Fauzi Rahmanto, Executive Coach, pelatih para pemimpin. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan forward sebuah foto. Foto itu menggambarkan Mark Zuckerberg dan istrinya sedang jalan-jalan. Anda pasti tahu siapa Mark Zuckerberg. Yang menarik dari foto itu adalah Mark Zuckerberg dan istrinya ternyata tampil sangat sederhana. Hanya menggunakan pakaian casual, seadanya, kaos dan celana pendek. Dan kita tentu teringat Mark Zuckerberg sendiri sering sekali tampil seperti itu. Kaosnya bahkan kelihatannya itu-itu saja. Saya juga nggak tahu apakah dia punya banyak atau nggak pernah ganti baju. Teman saya memforward foto itu bertanya, Coach, kok bisa ya pemimpin yang katanya sudah punya kekayaan yang sangat luar biasa, bahkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia, tapi ternyata penampilannya biasa saja. Bahkan kalau kita pantau para pemimpin bisnis yang lain juga kurang lebih kehidupannya sama. Mereka menggunakan mobil yang mungkin tidak sangat mewah untuk ukuran mereka ya, dan tinggal di rumah yang juga untuk ukuran mereka mungkin masih kalah dengan para artis Hollywood misalnya. Dan pertanyaan itu mengingatkan saya kepada sebuah cerita tentang kehidupan George Washington. Ya, Anda juga tahu George Washington, presiden pertama di Amerika. Jadi konon begini, dulu ketika bangsa Amerika tengah dalam proses memerdekakan diri dari jajahan Inggris, rupanya ada sebuah kesepakatan bahwa kelak ketika Amerika merdeka dari Inggris, mereka merencanakan untuk menunjuk seorang raja. Ya, jadi bentuk kepemimpinannya pun adalah mengadopsi seperti yang terjadi di Inggris. Kalau Inggris dipimpin seorang ratu, maka Amerika Serikat akan dipimpin oleh seorang raja. Ya, karena dengan adanya raja, maka orang-orang akan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang raja. Kurang lebih seperti itu alur pikirnya. Nah, ketika gagasan itu disampaikan kepada George Washington, dan mereka bersepakat untuk memahkotai George Washington, ternyata George Washington menolak mahkota itu. Apa yang dikatakan oleh George Washington? Dia mengatakan, yang layak diberi mahkota itu bukan seorang George Washington, tetapi bangsa Amerika. Artinya, yang perlu diperlakukan dengan istimewa itu bukan pemimpinnya, tetapi lembaganya, institusinya, negaranya. Nah, ini adalah inspirasi kepemimpinan yang bagi saya luar biasa sekali. Kenapa? Karena kalau diaplikasikan di dalam kepemimpinan bisnis sekalipun, kita bisa mencontoh betapa sering pemimpin bisnis ternyata terjebak. Mereka asik memahkotai dirinya sendiri, bukan memahkotai lembaganya, institusinya, ataupun perusahaannya. Ya, jadi ketika sudah mendapatkan pendapatan yang lebih dari cukup, yang pertama terfikir adalah bagaimana membuat supaya sosoknya semakin tampil keren, semakin dikenal oleh orang banyak, ya, supaya menimbulkan impresi, menimbulkan kesan melalui penampilan yang wah atau mewah gitu. Diberi mahkota dan mereka sibuk memahkotai dirinya sendiri. Dan seringkali dalam proses itu mereka lupa memahkotai perusahaannya. Nah, apa maknanya memahkotai perusahaan kalau begitu? Jadi bagi para pemimpin perusahaan, entah Anda adalah pemilik bisnis, Anda pemimpin tim dari sebuah perusahaan, sibukkanlah diri Anda memahkotai tim Anda, memahkotai perusahaan Anda. Perlakukan mereka dengan istimewa, ya, tonjolkan mereka, buat mereka supaya terus bergerak maju. Kalau infrastruktur, prasarannya kurang, sediakan. Kalau kantornya kurang keren, kurang nyaman untuk bekerja, siapkan. Kalau mereka masih kurang dikenal dalam lingkungannya, buat mereka untuk dikenal, karena mahkotanya untuk mereka, bukan untuk Anda. Lalu bagaimana kalau ternyata Anda menjadi sosok yang tidak dikenal begitu, karena ternyata tim Anda lebih dikenal? Jangan khawatir. Ketika Anda berhasil membuat banyak sekali bintang berkilauan, Anda akan menjadi bintang yang paling terang. Filosofi itulah yang dimiliki oleh George Washington. Sehingga sekalipun dia menolak mahkota untuk dirinya dan meminta agar mahkota itu diberikan kepada bangsa Amerika, tetap George Washington dikenal sampai sekarang. Dan demikian juga dengan Mark Zuckerberg. Meskipun dia sibuk untuk membuat Facebook menjadi lembaga yang sangat dikenal di seluruh dunia, orang tetap kembali mengenal dirinya sebagai orang di belakang layar yang membuat Facebook menjadi seperti sekarang. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan raja tanpa mahkota.
Bagaimana leaders? Anda setuju dengan gagasan kepemimpinan seperti ini? Bisa jadi Anda setuju atau Anda sebetulnya sudah kepikiran tapi ingin diskusi lebih jauh tentang bagaimana cara mengaplikasikannya. Saya tunggu di kolom komentar, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Dan untuk mendapatkan update terus-menerus terkait dengan diskusi tentang kepemimpinan, bisnis, dan juga coaching, ikuti, subscribe YouTube channel ini, Fauzi Rahmanto. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kepemimpinan, salam perubahan.